everyone, pernahkah kalian melihat kerajinan seperti gambar di samping saya? Kira-kira apa ya jenis kerajinan tersebut? Assalamualaikum adik, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik ya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat datang di kelas 8 dan selamat datang di mata pelajaran prakarya. Semoga prestasinya lebih ditingkatkan lagi ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kerajinan bahan lunak, kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan yang pertama, adik-adik dapat mengetahui pengertian dari kerajinan bahan lunak. Tujuan kedua, adik-adik dapat mengetahui jenis bahan lunak. Tujuan ketiga, adik-adik dapat mengetahui syarat perancangan kerajinan. Tujuan keempat, adik-adik dapat mengetahui proses pembuatan kerajinan bahan lunak, baik itu bahan lunak alam maupun bahan lunak buatan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk di materi pertama, yaitu apa itu kerajinan bahan lunak? Jadi adik-adik, kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang menggunakan bahan yang mudah dibentuk atau lunak sebagai dasar pembuatannya. Contohnya tanah liat, sabun, lilin, polimer clay, gips, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis bahan lunak. Jadi, jenis bahan lunak itu ada dua. Yang pertama, bahan lunak alam, yaitu bahan yang diperoleh dari alam sekitar. Pengolahannya juga secara alami. Contohnya, tanah liat, getah, kulit kayu, adonan tepung, dan serat alam lainnya. Kemudian yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan yaitu bahan yang dicampur dengan zat kimia hingga menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya polimer clay, gips, fiberglass, sabun, serta lilin. Jadi adik-adik, setelah mengetahui jenis bahan lunak tadi, kalian pasti sudah bisa menjawab pertanyaan di awal video ini. Ya kan? Ya Bu, ya. Oke, jadi gambar yang ditampilkan di awal video tadi merupakan macam-macam kerajinan bahan lunak, baik itu bahan lunak buatan maupun bahan lunak alami. Selanjutnya kita masuk di materi ketiga, yaitu syarat perancangan kerajinan. Syarat perancangan kerajinan di sini adalah syarat-syarat yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama adalah aspek kegunaan. Dalam membuat kerajinan, kita harus memperhatikan kegunaan dari kerajinan yang akan kita buat. Yang kedua, aspek kenyamanan. Dalam membuat kerajinan, kita harus memberi
kenyamanan kepada pemakainya. Kemudian yang ketiga, keluasan. Maksudnya, keluasan adalah keserasian kerajinan yang kita buat antara bentuk dan kegunaannya. Contohnya, ketika kita membuat asbak. Asbak digunakan untuk menyimpan puntung rokok batangan, bukan rokok elektrik. Itu maksudnya sesuai dengan fungsinya. Kemudian aspek keempat, keamanan. Kerajinan yang kita buat tidak boleh membahayakan pemakainya. Jadi harus aman dari segala sisi. Kemudian aspek kelima, yaitu keindahan. Nah, kenapa kerajinan harus indah? Karena ketika kerajinan yang kita buat itu indah, dia akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi calon pemakainya. Selanjutnya kita masuk di pembahasan bagaimana proses produksi kerajinan bahan lunak, baik itu bahan lunak alami maupun bahan lunak buatan. Pada video kali ini, untuk kerajinan bahan lunak alami, kita akan mengetahui bagaimana proses produksi dari kerajinan tanah liat. Tentu saja sebelum kita mengetahui prosesnya, kita ketahui dulu apa bahan dan alat untuk membuat kerajinan tanah liat. Bahannya yaitu tanah liat. Kemudian alat yang digunakan yaitu butsir, kawat benang, pemotong tanah, spon, rol kayu, tungku pembakaran, alat putar tangan dan kaki jika diperlukan. Kemudian proses atau teknik pembuatannya bisa dilakukan dalam 5 teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik pijit tekan. Teknik ini dilakukan secara manual menggunakan tangan dengan dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang kita inginkan. Kemudian teknik yang kedua, kita bisa melakukan teknik pilin. Teknik pilin itu caranya tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Kemudian teknik ketiga, teknik lempengan. Teknik ini dibuat dengan membentuk lempengan menggunakan rol kayu. Kemudian teknik yang keempat, yaitu teknik cetak. Teknik cetak menggunakan alat cetak tertentu untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Teknik kelima, yaitu teknik putar. Nah, teknik putar ini menggunakan alat putar kaki maupun alat putar tangan untuk membentuk kerajinan tanah liat yang kita inginkan. Dari kelima teknik ini, teknik pijit tekan merupakan teknik yang paling sering kita praktekkan dalam membuat kerajinan tanah liat. Selanjutnya kita masuk di proses produksi kerajinan bahan buatan. Pada video kali ini kita akan membuat atau mengetahui proses produksi dari sabun hias dan lilin aromaterapi. Untuk sabun hias itu digunakan sebagai pengharum atau penghias ruangan. Bahan yang digunakan yaitu sabun batangan. Kemudian alatnya kawat, alat pengukir, spidol atau pensil. Adapun proses pembuatannya, yang pertama sabun di sketsa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya cungkil bagian dasarnya sampai membentuk kerajinan yang kita inginkan. Kemudian untuk lilin aromaterapi
Bahan yang digunakan yaitu lilin, pewangi, sumbu, gelas bening, alat pemanas. Sedangkan alatnya yaitu pisau serut. Kemudian proses pembuatannya, pertama lilin diserut, lalu dipanaskan, kemudian setelah dipanaskan diangkat dan ditambah dengan pewangi. Oke adik-adik, sekian pembahasan dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian, sebagai bahan evaluasi, buatlah kerajinan dari tanah liat, sabun hias, dan lilin aromaterapi. Oke, sampai jumpa di pembahasan materi prakarya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.